Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Mas Faridah, pendidik dan pengajar biologi di SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Hari ini saya telah melakukan praktik mengajar di topik pencemaran udara dengan materi monitoring kualitas udara berbasis IoT. Semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita kembali lagi di pelajaran biologi. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini dipimpin oleh Mandala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang coba cek kanan kirinya atau depan belakangnya ada sampah enggak di sekitarnya. Kita itu pemimpin di bumi ini, jadi harus peka sama lingkungan. Sebelum mulai pelajaran, saya mau tahu perasaan kamu hari ini. Sudah masuk? Apakah kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang baik? Itu mempengaruhi apa yang masuk nantinya saat belajar. Gak usah apa-apa. Oke, hari ini ada yang senang, ada yang happy, ada yang baik, ada yang biasa aja, lumayan senang. Sampaikan saja. Kalau ngantuk, sampaikan ngantuk. Kalau lapar, sampaikan lapar. Oke, enjoy. Tapi akan lebih enjoy kalau kita itu main game dulu. Main game, tapi tetap kita pelajari materi yang sebelumnya. Tentang apa materi sebelumnya, Novi? Materi sebelumnya tentang pencemaran udara. Silahkan di-scan. Mulai mengerjakan. Sekarang kita jawab ya. Udara hanya disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan oleh proses alam. Gimana? Pencemaran udara itu selain faktor alam, dia juga disebabkan oleh faktor manusia. Siapa yang pertama kira-kira? Siapa? Lingga. Tepuk tangan untuk yang peringkat pertama. Berarti masih ingat dengan materi sebelumnya. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui kualitas udara menggunakan sensor IoT. Yang kedua, menganalisis data dari sensor IoT yang didapat. Jadi, kita hari ini pakai sensor IoT untuk mencari tahu kualitas udara di beberapa tempat untuk diketahui datanya untuk kita analisis. Seperti itu. Sudah pernah dengar istilah IoT sensor? Belum? Kalau udara, kualitas udara? Tahu. Tahu gimana tentang kualitas udara? Coba Erinda. Kebersihan dari udara. Kebersihan udara. Kalau udaranya berkualitas berarti udaranya itu bersih gitu ya. Prinsip dari sekolah itu adalah merdeka. Dalam artian apa? Bisa menyuarakan, berani bersuara, berani menyampaikan pendapat, itu adalah merdeka. Monitoring kualitas udara itu untuk apa? Jadi manfaatnya itu banyak di kehidupan kita. Ada manfaat untuk kesehatan, ada juga manfaat untuk lingkungan. Kalau manfaat untuk kesehatan, kita itu jadi lebih aware sama kesehatan. Karena kita tahu ya, kalau lingkungan udaranya itu buruk, maka itu bisa mengganggu bagian apa yang ada di dalam tubuh kita? Paru-paru, bagian sistem respirasi. Terus selain itu apa lagi? Sistem pernafasan. Terus apa? Yang darah-darah apa itu? Peredaran darah, kardiovaskuler. Kalau di lingkungan, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kita juga lebih peka sama yang lingkungan butuhkan. Jadi lingkungan ini gimana caranya kita menciptakan lingkungan dengan udara yang bagus. Nah, ini sensor IoT-nya itu. Jadi alat bahannya itu sangat sederhana. Bisa dilihat alat bahannya itu ada ESP8266. Ini perannya sebagai microcontroller. Kemudian ada untuk, selain kita punya komponen-komponen tadi, yang perlu dilakukan adalah menyusun skrip.
Oke, siapa yang mau bersedia ke gazebo? Kelompoknya Novi. Jadi kelompoknya Novi nanti ke gazebo, kelompoknya Mandala ke parkiran. Jadi mereka nanti yang nyari data, kita yang di ruangan ini, kita melihat datanya. Ya, nah tinggal dihubungkan saja. Kalau di dalam lab kan kita itu ada listrik. Kalau di luar kan kita nggak mungkin pakai listrik, bawa kabel olor kan nggak mungkin, ya kan? Jadi pakai power bank. Sudah, kita tinggal, kita mau lihat berapa lama, mungkin idealnya 10-15 menit ya. Oke, yuk. Nah, ini perumpamaan misalkan di kendaraan bermotor ya, di area parkiran itu kan pasti banyak yang lalu lalang. Nah, ini perumpamaannya seperti ini. Kalau misalkan kita pengen lihat datanya rokok, ya kita bawa ke warung kopi terus ditinggal gitu aja. Ke sini, biarin di sini selama 10-15 menit. Kita lihat datanya yang ada di lab, oke? Ini adalah hasil yang diperoleh dari teman-teman kalian tadi. Sekarang silahkan buka LKPD yang saya bagi. Saya selipkan materi, sekiranya kamu nanti belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau suka visual pakai yang ini, kalau audio pakai yang ini, kalau yang audio visual pakai yang ini. Mana kelembapan yang paling tinggi di mana? Di lab. Terus kalau yang suhunya paling tinggi? Parkiran. Kalau yang VOC-nya paling tinggi? Berarti apa yang harus dilakukan dari 3 data ini? Kalau yang VOC, mulai dari VOC. Gimana kalau VOC? Apa? Ditambahi tanaman area parkirannya. Oke, terus? Kelembapan. Ya, jadi kita kan meskipun pakai AC kelasnya, tapi kalau pagi jendelanya dibuka biar sirkulasinya bagus gitu ya. Oh iya, pinter sekali. Terus apalagi suhu? Ngefek nggak kalau ada tanaman di parkiran dengan suhu yang ada di lingkungan? Ngefek ya. Terbukti di gazebo tadi ya. Oke, nanti siap-siap dipresentasikan. Apa yang dilakukan? Oke, semuanya sudah punya hasil masing-masing? Sudah siap maju? Sudah ya. Ingat ya, kita itu sekolah harus merdeka, harus berani menyuarakan, harus pede. Ya, kalau salah nggak apa-apa, kan belajar. Oke, kelompoknya Erinda dan Almira. Oke, silakan maju. Kasih tepuk tangan yang sudah berani maju. Kelompok kami akan mendeskripsikan hasil analisis dari data yang ada di tempat ini. Kurang sirkulasi udara, kurangnya kelembapan, dan juga suhunya sangat tinggi. Oke, semuanya sudah maju? Sudah. Coba kasih tanggapan atas presentasi temannya tadi. Ada yang kurangkah? Atau sudah lengkap? Atau sudah maksimal? Kalau sekiranya masih ada yang belum lengkap, coba tulis. Biasanya ada yang susah untuk menyuarakan. Wow, keren udah sih, pokoknya sangat bagus dan mudah dipahami, sangat membantu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Dari apa yang kita lakukan hari ini, apa yang sudah dipelajari? Kamu dapat pelajaran apa hari ini? Pelajaran berharga yang spesifik dong. VOC. Bahwa VOC itu bukan lagi di sejarah, tapi di biologi juga ada VOC. Melakukan kegiatan ini dengan penuh berarti harusnya tahu makna pelajaran apa yang bisa diambil, apa yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk kebaikan diri sendiri maupun lingkungan. Jadi dihasilkan lulusan yang apa kira-kira? Bernalar kritis, karena terbiasa dengan menganalisis. Apa yang bisa saya maknai dari topik hari ini? Memakai transportasi umum, mengurangi penggunaan AC, menanam pohon, mengolah sampah. Kita sudah mempelajari tentang yang namanya monitoring kualitas udara. Jadi kalau kualitas udaranya itu bagus, maka itu bagus juga untuk kita dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Kalau kualitas udaranya buruk, maka dampaknya juga buruk terhadap diri kita dan ekosistem kita. Jadi, ada yang berani nggak menyuarakan seluruh kegiatan dari awal sampai akhir? Erinda, boleh Erinda. Tadi kan bisa mendeskripsikan bahwa polusi udara itu bisa dicegah dari diri kita sendiri. Oke, kasih tepuk tangan buat Erinda. Oke, pelajaran kita hari ini sampai itu dulu. Minggu depan kita masuk di pencemaran air. Oke, mohon maaf dan terima kasih banyak atas semangat dan support dalam bentuk apapun dalam menjaga lingkungan ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.